tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2245-2247 Bab 2245 Red Lotus Industry Fire. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian bulu di sebelahnya juga terkejut, ini aneh. Tampaknya tidak ada pembudidaya setan di suku kera besar yang memiliki kemampuan untuk berevolusi menjadi roh sejati. Hanya sejumlah kecil binatang roh suci tingkat atas yang mengandung garis keturunan roh benar yang dapat berevolusi menjadi roh sejati dengan menyerap roh sejati dan darah sejati yang terkandung dalam binatang alien. Selain itu, basis kultivasi binatang roh harus diolah untuk mencapai tahap akhir integrasi. Sebagai contoh, Raja Kera Hijau, yang memiliki garis keturunan Owa, telah menstabilkan budidaya di tahap akhir integrasi, dan menyerap darah Owa, dan hanya kemudian memiliki sedikit harapan untuk berevolusi menjadi Owa nyata. Hampir semua arwah sejati adalah makhluk roh suci tingkat atas yang lebih rendah yang telah berevolusi menjadi arwah sejati dengan menelan darah sejati arwah sejati. Tidak ada penggarap iblis yang dilahirkan dengan roh sejati yang murni, tetapi belum ada beberapa kasus di dunia roh kuno sejak awal zaman. Mungkin itu adalah kultivator setan Mahayana baru dari klan kera besar. Klan kera besar tidak sesederhana yang kau dan aku bayangkan. Mungkin ada cukup banyak roh dan darah sejati yang tersembunyi di klan mereka. Singkatnya, kali ini klan kera besar telah mengembangkan semangat sejati, yang bukan merupakan pukulan besar bagi klan Dapeng kita. Di masa depan, kita akan memperkuat pertahanan perbatasan. Biarkan aku menunggu sikap arogan klan kera besar untuk berkumpul. Selain itu, kirim aku dengan cepat. Mata-mata klan, perhatikan baik-baik identitas roh sejati baru klan kera besar. Pria muda di hidung selokan memerintahkan dengan acuh tak acuh. Iya. Suku kera besar. Istana iblis dari kera-kera bermata emas, istana iblis dari kera-kera gibes, dan istana iblis dari kera-kera emas yang masih hidup terbang keluar untuk beberapa pelarian. Semua leluhur Mahayana di klan kera besar terbang keluar dari rumah mereka, memandangi cahaya keemasan dan visi surga dan bumi di langit gunung leluhur. Roh yang sebenarnya lahir. Semua leluhur kera besar pada periode Mahayana terkejut dan senang, mereka tidak ragu untuk melakukan teknik teleportasi spasial mereka sendiri untuk pergi ke Gunung Ancestor. Gunung leluhur suku kera besar. Mengaum. Kera batu bermata emas dengan cahaya keemasan terus meraung dan sepertinya kehilangan akal, dan pusaran api merah dari Seng Ruo Liang keluar dari mulutnya. Pusaran api yang sangat menyilaukan itu ditembakkan secara acak seperti meriam laser, dan ruang di mana api itu lewat dibakar dengan retakan dan celah dalam gelombang panas. Pusaran api dibentuk oleh pengumpulan sejumlah besar api, dan masing-masing nyala berbentuk seperti lotus, mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Kebakaran industri teratai merah. King Chang berseru kaget. Ini sebenarnya adalah salah satu kekuatan magis alami kera batu bermata emas, Red Lotus Karma. Jin Yuan dan Jin Ming kedua matanya melebar. Api karma teratai merah adalah sumber dari 10 api besar di dunia kultivasi, dan itu adalah kekuatan magis yang hanya dapat dipahami oleh para beku Mahayana yang telah memahami bidang mendalam dari sistem api, dan bahkan makhluk abadi sejati dari dunia atas dapat menguasainya. Meskipun asal-usul api yang dilepaskan oleh transformasi Landen Sen menjadi kera batu bermata emas ini sangat kecil, kurang dari 1/10 dari kekuatan karma teratai merah asli, dia memang bisa merasakan kekuatan asal mula api. Landen Sen. Melihat Landen Sen berubah menjadi kera batu bermata emas, Selin Hua terkejut dan bahagia, dan segera terbang menuju kera batu bermata emas. Tanpa disangka-sangka, setelah berubah menjadi kera batu bermata emas, Landen Sen tidak bisa mengendalikan darah keras dari kera batu bermata emas. Dia telah kehilangan kesadarannya, telah menjadi penyangkalan dari 6 kerabatnya, dan sangat mudah marah. Mengaum. Kera batu bermata emas dengan nyala api keemasan di matanya menangkap sekilas tentang Selin Hua terbang ke arahnya, minuman keras dari mulutnya, dan tiang api yang dibentuk oleh api karma teratai merah. Wajah cantik Selin Hua linglung, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa Landen Sen benar-benar akan menyerangnya. Tidak, kera batu bermata emas di depan saya benar-benar kehilangan akal. Melihat pusaran pilar api menghantam, ruang di tengah api dibakar dengan retakan, mata indah Selin Hua terus membesar, dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia tidak dapat memblokir pukulan yang menakutkan. Tidak baik. Xuan Ying mengerutkan kening, dan kilatan datang ke sisi Selin Hua, menggumamkan suara bahasa Sanskerta di mulutnya, mendorong telapak tangannya ke depan. Pada saat ini, sejumlah besar cahaya Buddha berwarna-warni menyembur dari telapak bayangan misterius, dan sebuah tas imajiner bayangan kain arhat berkumpul di depannya dengan senyum. Ledakan. Saya melihat bahwa tas kain hantu Lohan melemparkan tas kain besar di belakangnya, menahan serangan pusaran api. Ini layak menjadi tubuh abadi roh darah, itu dapat menampilkan kekuatan yang begitu kuat dengan basis kultivasi dari tahap tengah pemurnian. Xuan Ying diam-diam terkejut. Landen Sen berubah menjadi kera batu bermata emas, dan merilis versi yang sangat lemah dari api karma teratai merah, dan kekuatannya telah mencapai tingkat pembudidaya kekuatan penuh di tengah kesesuaian.
Anda tahu, kultivasi sendiri hanyalah puncak dari kultivasi jangka menengah. Napas kera batu bermata emas ini sangat mudah tersinggung, kuat dan lemah pada waktu, dan tampaknya memiliki kecenderungan untuk menembus kemacetan di tahap tengah penyempurnaan virtual. Senior Suanying, Landen Sen. Selin Hua buru-buru membuat transmisi suara, mengerutkan alisnya. Jangan khawatir, mundurlah dulu. Suanying mengucapkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh, dan kemudian melambaikan jubah lengan bajunya, cahaya pelarian keemasan membungkusnya dan Selin Hua di dalamnya, dan langsung membawa Selin Hua ke kejauhan. Mengaum. Kera batu bermata emas yang irasional memukuli dadanya dengan panik, dan pusaran api terus dikeluarkan dari mulutnya. Segala sesuatu yang dilewati pusaran api berubah menjadi abu. Para penggarap iblis di sekitar alun-alun juga melihat ada yang salah dengan leluhur yang terwujud ini, dan mereka semua tampak curiga. Sampai kera batu bermata emas tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemprotkan sekelompok api karma teratai merah langsung ke tanah. Dalam sekejap, puluhan pembudidaya setan dibakar menjadi abu oleh api karma teratai merah. Bahkan versi api karma teratai merah yang sangat lemah sangat menakutkan, dan pertahanan pembudidaya iblis di periode Void Refinement hampir seperti kertas. Apa? Setan di sekitar alun-alun begitu ketakutan sehingga mereka berbalik. Dengan cepat hentikan kera batu bermata emas dari melukai orang-orang. King Chang terbangun dari keterkejutannya. Dia berteriak keras, dan meninju dinding cahaya dengan kedua telapak tangannya ke langit, menahan api karma teratai merah yang dipancarkan oleh kera batu bermata emas. Untuk menghindari melukai kera batu bermata emas, Jin Yuan mengorbankan senjata ajaib yang tampak seperti sutra merah dan melemparkannya ke arah kera batu bermata emas. Satin sutra merah, tutup. Saya melihat bahwa sutra merah terbang menuju kera batu bermata emas dengan kecepatan kilat, satin sutra membentang tanpa batas waktu, dan kera batu bermata emas diikat erat dan kencang dan kedap udara. Mengaum. Kera batu bermata emas itu geram, dengan gila berusaha menyingkirkan sutra merah itu, tetapi sia-sia. Tubuh besar itu terikat erat oleh sutra merah dan satin, dan akhirnya jatuh ke tanah. Satin sutra merah ini berada di peringkat 62 The Heavenly Spirit Tracer, senjata sihir penahan tingkat atas. Jin Yuan mendesak harta ini untuk terperangkap bahkan oleh Biksu Mahayana. Setelah transformasi Landen Sen, kera batu bermata emas tidak memadai dalam budidaya, dan tentu saja ia tidak bisa membebaskan diri. Pada saat ini, sinar cahaya melintas di atas suku kera besar, dan retakan ruang muncul di setiap cahaya. Nenek moyang suku kera besar Mahayana datang ke alun-alun leluhur melalui teleportasi luar angkasa. Kecuali para pembudidaya iblis Mahayana yang pergi, hampir semua penguasa Mahayana dari klan kera besar datang ke gunung leluhur, dan ada lebih dari 50 orang. Bab 2246 Great Ape Tribe Ancestor. Lebih dari 50 pembudidaya iblis Mahayana berkumpul, tekanan spiritual besar menyelimuti langit, dan ruang di sekitarnya tampak membeku. Terakhir kali semua penguasa Mahayana di klan kera besar berkumpul, itu 8 juta tahun yang lalu. Lihat, bertemu leluhur. Di mana para penggarap iblis di sekitar alun-alun telah melihat formasi ini, dan mereka berlutut ke tanah dan menyembah dengan hormat. Selin Hua tertegun, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa klan kera besar memiliki begitu banyak biksu Mahayana. Layak untuk menjadi klan besar ke-15 di dunia roh kuno, dan itu benar-benar tak terduga. Semua beku Mahayana memandangi kera batu bermata emas yang diikat oleh satin sutra merah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terkejut dan bingung. Pada saat ini, seorang penanam setan tua dengan wajah berwajah jenggot, jubah brokat, dan wajah tua, bersandar pada kepala naga dan tongkat berjalan keluar dari pusaran spasial emas. Untuk beberapa alasan, segera setelah pembudidaya iblis tua ini muncul, semua pembudidaya iblis tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Meskipun pihak lain hanyalah orang tua yang tergantung, itu memberi orang aura yang kuat, perasaan bahwa orang tidak bisa tidak terlihat jujur. Ketika semua biksu Mahayana dari klan kera besar melihat kultivator iblis tua ini, mereka segera membungkuk dan menggenggam kepalan tangan mereka. Saya telah melihat para leluhur. Temui leluhur. Di bawah alun-alun, semua tukang reparasi iblis melemparkan 5 tubuh mereka ke tanah, melakukan etiket tingkat tertinggi. Temui kakek. King Chang merasakan kejutan di hatinya, dan segera berlutut. Penanam iblis tua dengan tongkat di depannya adalah pembudidaya setan tertua di seluruh klan kera besar, dan dihormati sebagai leluhur di klan. Nama asli dari perbaikan iblis tua adalah King Tian, dan ia juga satu-satunya roh sejati di klan kera besar. Tubuh ini adalah monyet, dengan basis budidaya mengerikan puncak Mahayana. Untuk beberapa alasan, King Tian tidak dapat naik ke dunia keabadian. Dia berusia lebih dari 10 juta tahun dan tubuhnya menua. Tetapi di dalam kera besar, nenek moyang masih merupakan keberadaan yang paling dihormati. Tidak peduli seberapa kuat binatang alien itu, bahkan jika itu adalah roh sejati, selama ia berada di antarmuka tingkat bawah dari dunia roh kuno, tubuh fisik pada akhirnya akan menua. Hanya dengan naik ke alam keabadian kita dapat benar-benar meninggalkan tubuh fana dan menikmati kehidupan tanpa batas.
Tidak seperti beku manusia berhenti menua dalam tubuh fisik mereka selama periode pemurnian void, tetapi mereka akan terus menderita guntur dan malapetaka. Ahem, bangun. Semua pembudidaya Mahayana di sini, dan pembudidaya perempuan ras manusia, ikut aku. Qing Tian tidak bertanya mengapa, dia sepertinya melihat semuanya, dia batuk dengan tongkatnya, dan kemudian jari-jarinya yang kering menggambar lingkaran di udara tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ruang itu runtuh dalam sekejap, membentuk pusaran spasial emas. Hati Selin Hua terkejut, dan pernyataan yang sedemikian meremehkan menciptakan saluran transmisi ruang pendek. Kekuatan leluhur suku kera besar ini terlalu mengejutkan, sulit membayangkan bagaimana dia melakukannya. Qing Tian memimpin ke ruang angkasa dengan tongkat. Di langit, klan kera besar Mahayana bergegas ke pusaran ruang satu demi satu, dan Jin Yuan, Jin Ming dan Xuan Ying juga memasuki pusaran ruang angkasa. Nenek moyang Qing Tian yang baru saja merujuk pada koreksi wanita manusia adalah Selin Hua. Selin Hua sekarang menjaga kera batu bermata emas yang diikat oleh satin sutra merah. Qing Chang melambaikan lengan bajunya, dan cahaya yang menyelimuti kera batu bermata emas dan roh bunga ungu dan terbang ke pusaran ruang angkasa. Ayah, lepaskan aku juga. Aku ingin tahu bagaimana anak itu melakukannya. Aku juga ingin menjadi kera batu bermata emas. Qing Yu berlari ke depan, mengenakan jubah Qing Chang, berteriak keras teriak. Wajah Qing Chang gelap seperti bagian bawah pot, dan dia menendangnya, pergi, apa yang kamu lakukan? Setelah berbicara, Qing Chang terbang ke pusaran ruang angkasa. Dalam sekejap, semua biksu Mahayana memasuki pusaran ruang angkasa dan dipindahkan. Desir-desir. Di sisi lain pusaran ruang, aula utama, Istana Kera Besar, terhubung. Istana Kera Besar adalah istana setan klan batu kera bermata emas, dan juga merupakan tempat pertemuan penting bagi para senior klan. 3 suku di klan kera besar adalah kera-kera batu bermata emas sebagai prioritas utama mereka, jadi Qing Tian memilih untuk membahas masalah di Istana Kera Besar. Pilar batu giok pengadilan emas di aula utama sangat mewah dan berkedip. Bagian dalam aula sangat luas, dan kera batu bermata emas yang ditransformasikan oleh Landen Sen langsung dilemparkan ke aula. Dia masih terikat erat oleh satin sutra merah, auranya secara signifikan lebih lemah dari sebelumnya, dan dia juga kehilangan ketahanannya. Selin Hua sangat mengkhawatirkan keselamatan Landen Sen, aura kera batu bermata emas melemah hingga ekstrim. Jelas bahwa ada masalah besar dengan tubuhnya. Dia tidak sabar untuk bergegas menyelidiki kondisi Landen Sen, tetapi dihentikan oleh Xuan Ying. Jangan khawatir, teman kecil Landen Sen akan baik-baik saja. Xuan Ying memulai transmisi suara ke Selin Hua. Selin Hua menahan giginya yang perak. Leluhur Qing Tian duduk di kursi emas tepat di atas, menatap Qing Tian dengan mata tuanya, dan bertanya dengan suara yang dalam, Qing Chang, ceritakan apa yang terjadi dengan cepat. Nada suaranya tenang, tetapi memberi orang perasaan paksaan yang tidak bisa tidak patuh. Ya, kakek. Qing Chang dengan hormat menyembah untuk sementara waktu, dan kemudian memberitahu Qing Tian dan para biksu Mahayana tentang situasi tersebut. Dikatakan bahwa Landen Sen pada awalnya adalah seorang biarawan manusia, dan ketika ia menggunakan darah hidupnya untuk menyembah patung batu leluhur, ia tiba-tiba berubah menjadi kera batu bermata emas. Setelah mendengarkan penjelasan Qing Chang, Mahayana dari suku kera besar semuanya menunjukkan keraguan mereka. Bagaimana mungkin seorang rahib manusia tiba-tiba berubah menjadi kera batu bermata emas? Batuk-batuk, putra ini. Tidak diragukan lagi adalah biksu manusia, tetapi ia adalah salah satu dari 3 tubuh biksu manusia yang abadi. Patung batu leluhur tidak beresonansi, tetapi jiwa yang tersisa dan darah leluhur yang sebenarnya dalam patung batu semuanya tertutupi beku manusia ini disedot. Qing Tian batuk dan berkata, mengatakan kuncinya. Apa? Dia peri roh darah. Ini sombong, berani menghisap darah leluhur yang sebenarnya. Warna kulit banyak biksu Mahayana di aula utama berubah secara drastis, dan mereka berteriak dengan marah. Qing Chang sangat marah, ia bergegas maju, langsung mencubit tenggorokan Xuan Ying, dan berteriak dengan marah, Xuanku, klan kera besar kami memperlakukan Anda dengan tidak buruk, Anda berani menghitung kami. Anda tahu bahwa muridnya adalah peri roh darah peri tubuh, jadi saya ingin membiarkan murid Anda menyerap jiwa dan darah leluhur dengan karunia penyembahan. Ini benar-benar rencana yang bagus. Xuan Ying terjebak di tenggorokannya oleh Qing Chang, wajahnya bukan suka atau duka, dan tangannya tergenggam bersama, Patriark Qing Chang, meskipun biksu miskin tahu bahwa muridnya adalah tubuh darah roh abadi, dia tidak tahu bahwa muridku hanya melayani roh kehidupan. Darah dapat menyerap jiwa yang tersisa dan darah sejati dari leluhur suku kera besar. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan biksu yang malang. Apakah kamu masih berani berpura-pura menjadi bawang putih? Qing Chang sangat marah sehingga dia ingin membunuh Xuan Ying di tempat. Wajah cantik Selin Hua menjadi pucat, melihat Xuan Ying dan Landen Sen dalam bahaya, dia akan melangkah maju untuk menjelaskan. Tepat pada saat ini, leluhur Qing Tian berbicara. Qing Chang, jangan malu, suku kera besarku berselingkuh, dia tidak bersalah. Qing Tian berkata dengan suara berat. Ya, kakek. Meskipun Qing Chang tidak mau, dia melepaskan Xuan Ying.
Jin Yuan, lepaskan satin sutra merah, perintah Qing Tian. Ya, leluhur. Jin Yuan segera mengambil kembali satin sutra merah Tian Lingbao, dan tubuh kera besar bermata emas muncul di mata semua monster. Bab 2247 Green Gentian. Meskipun kera batu bermata emas itu sangat lemah, ia masih memiliki jejak mobilitas. Qing Tian bersandar pada tongkat kepala naga, turun dari kursinya, dan datang ke kera batu bermata emas. Monyet batu bermata emas mengeluarkan raungan, dan telapak tangan emas menepuk Qing Tian. Bagi para beku di puncak Mahayana, serangan ini tidak berbeda dengan mencakar. Qing Tian tidak menghindar, dan angin keemasan mengembun di atas kepalanya, mendorong telapak kera batu bermata emas. Dia dengan hati-hati mengamati kondisi Landen Sen dan mengerutkan kening, seperti yang diharapkan, biksu manusia ini benar-benar luar biasa. Roh darah abadi tubuh, roh juang tiangang, cahaya 9 warna, 3 harta roh surgawi. Meskipun anak ini adalah tubuh abadi roh darah, tetapi jiwa yang tersisa yang sekuat leluhur tidak akan pernah dengan mudah ditelan oleh anak ini. Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan, atau kehendak leluhur? Qing Tian bergumam pada dirinya sendiri. Mendengarkan kata-kata ini, kata Qing Tian, suku kera besar Mahayana di aula bingung. Jin Seng, patriark klan Lingming Golden Ape, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, nenek moyang lama, apa artinya ini? Apakah mungkin bahwa sisa jiwa leluhur mau ditelan oleh anak ini? Saya pikir ini tidak mungkin, seorang biarawan manusia, bagaimana itu bisa disukai oleh para leluhur? Qing Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mungkin, atau tidak. Anak ini adalah bahan manufaktur, tapi sayangnya, dia bukan klan kera besar. Qing Chang bertanya, kakek, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini sekarang? Qing Tian berpikir untuk waktu yang lama, dan membuat keputusan di dalam hatinya, mengatakan, sejak biksu manusia bernama Landen Sen ini telah melewati persidangan dan telah mengabadikan patung batu leluhur, dianggap bahwa ia telah menyelesaikan persyaratan untuk bergabung dengan klan. Orang ini adalah klan kera raksasa kami. Seorang beku. Jangan mempermalukannya lagi, kamu harus memperlakukannya seperti klan ini. Penatua kera kuang tidak bisa menerimanya, menggertakkan giginya dan berkata, nenek moyang, bagaimana Anda bisa menganggap orang ini begitu enteng? Dia menyedot jiwa yang tersisa dan darah asli dari patung batu leluhur. Mulai sekarang, kera-kera besar saya tidak lagi dapat mendeteksi apakah suku tersebut memiliki emas. Darah kera batu mata. Orang ini adalah pelakunya. Sayang sekali akan mati 10.000 kali. Ya, bagaimana mungkin rahib manusia ini tanpa ampun? Pria ini adalah momok, aku pikir akan lebih baik membawanya pergi. Ya, biarawan manusia ini harus mati. Sekelompok suku kera besar Mahayana di aula dipenuhi dengan kemarahan. Qing Tian melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan teredam, oke. Jiwa sisa leluhur memilih orang ini. Apakah kita generasi muda masih memberontak terhadap makna leluhur? Lakukan saja apa yang saya katakan, dan jangan biarkan apapun. Keberatan. Begitu kata-kata ini keluar, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Untuk periode Mahayana suku kera besar, kata-kata nenek moyang adalah urutan tertinggi, dan tidak ada yang berani untuk tidak taat. Meskipun para beku Mahayana sangat tidak bahagia, mereka hanya bisa memberikan perintah dengan diam-diam. Hah. Selin Hua menarik nafas dan hampir tidak membuatnya takut sampai mati sekarang. Untungnya, leluhur klan kera besar terbuka. Namun, yang lebih serius belum datang. Dua jari Qing Tian menunjuk ke arah tengah alis kera batu bermata emas, dan menstabilkan garis keturunan kera batu bermata emas di Landen Sen. Kera besar bermata emas akhirnya berubah kembali menjadi tubuh manusia, dan seluruh tubuh Landen Sen berwarna merah darah, darah terus-menerus keluar dari mulut, hidung dan telinganya, dan yang mengerikan adalah darah terus mengalir keluar dari kulit dan pori-porinya. Tidak, situasi ini agak buruk. Tubuh fisiknya jauh dari mampu menahan kekuatan garis keturunan leluhur. Perubahan barusan telah menyebabkan tubuh fisik hampir runtuh, dan jiwa telah menderita kerusakan serius. Qing Tian mengerutkan kening. Pada saat ini, meskipun tubuh fisik Landen Sen tampak utuh, telah dihancurkan oleh kekuatan darah kera batu bermata emas, yang menyebabkan auranya menjadi sangat lemah, seolah-olah lampu abis. Semua meridian, kolateral tulang, dan organ tubuh fisik Landen Sen hancur, dan hanya seutas energi perang Seng yang melindungi jantungnya, menyeret napas terakhirnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah momen terdekat dengan kematian Landen Sen. Bahkan jika 9 roh memadamkan langit dan Titan menjadi marah, luka-lukanya tidak begitu parah, fungsi tubuhnya benar-benar hilang, dan dia tidak berbeda dari yang mati. Landen Sen. Wajah cantik Selin Hua memucat, dan dia berlutut di depan Landen Sen. Landen Sen sangat marah sehingga lukanya hampir tidak bisa disembuhkan. Dia juga tidak pernah mengira bahwa, hanya dengan berubah menjadi kera batu bermata emas, tubuh fisik Landen Sen telah runtuh ke titik ini. Xuan Ying melangkah maju dan menatap tubuh fisik Landen Sen. Kemudian, Xuan Ying berlutut langsung ke arah Qing Tian dan berkata dengan suara yang dalam, saya mohon leluhur untuk menyelamatkan murid saya. Leluhur tua, tolong selamatkan Landen Sen. Landen Sen memiliki banyak cinta dan kebenaran.
Jika leluhur itu bisa menyelamatkannya, dia tidak akan pernah melupakan rahmat besar klan kera besar di masa depan. Selin Hua juga berlutut ke tanah, menggigit giginya yang perak, air matanya mengalir deras. Kamu tidak harus seperti ini, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa menyelamatkan anak ini. King Tian menghela nafas, membantu Suanying dan Selin Hua naik, dan kemudian berkata kepada kera besar klan kera batu bermata emas, Yuan Gang, klan kera bermata emasmu memiliki obat suci tertinggi, naga hijau. Dan, bawakan itu untukku. Wow. Ketika kata-kata ini keluar, para beku Mahayana di bawah aula utama dalam keributan. Nenek moyang benar-benar gila, sebenarnya ingin menyelamatkan biksu manusia dengan naga hijau. Semua Mahayana tidak puas, tetapi para leluhur telah berbicara, mereka tidak berani keberatan. Ini baik. Wajah Yuangang berubah beberapa kali, dan akhirnya menahan rasa sakit, mengeluarkan kotak harta karun dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya ke King Tian. King Tian membuka kotak harta karun dan mengeluarkan gentian yang bersinar dengan cahaya aquamarin di dalamnya. Ini gentian asli. Ini adalah kantong empedu dari naga hijau, dari periode Mahayana dari naga sejati. Ada banyak spesies naga di klan naga sejati, naga hijau adalah salah satunya, dan garis keturunannya bahkan telah mencapai tingkat roh sejati yang lebih rendah. Satu tingkat lebih tinggi dari naga hitam. Naga hijau adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan di antara 100 fisik. Hampir roh sejati level rendah dengan kekuatan tempur tertinggi, tidak peduli berapa banyak jenis cedera yang dideritanya, ia dapat dengan cepat pulih. Kantung empedu naga hijau juga memiliki efek pemulihan yang kuat. Tidak peduli seberapa parah biksu itu terluka, selama sebagian besar tubuhnya ada dan jantungnya bernafas, ia dapat menggunakan gentian hijau untuk mengembalikannya ke keadaan utuh. Orang bisa membayangkan betapa berharganya gentian hijau ini. Tidak berlebihan untuk disebut sebagai harta dari suku kera besar. King Tian langsung menekan gentian hijau ke mulut Landen Sen, dan mengirimkannya ke perutnya dengan bantuan kekuatan iblis. Segera setelah itu, pemandangan ajaib muncul, dan Landen Sen dikelilingi oleh lampu hijau, dan tulang yang patah, meridian, dan bahkan organ dalam pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Napas Landen Sen pulih hampir dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan napasnya perlahan kembali ke stabilitas. Menelan gentian hijau sama dengan memberi seorang beku fisik tubuh yang tidak bisa dihancurkan dalam waktu singkat, tidak hanya dapat memperbaiki daging, tetapi juga jiwa. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Landen Sen telah pulih 7 atau 88. Oke, Suanku, muridmu baik-baik saja, dan kamu dapat pulih dalam waktu kurang dari setengah jam paling banyak. Kamu dapat tinggal dengan klan kera besar untuk saat ini, dan klan kera besar tidak akan mengganggu ketika kamu pergi di masa depan. Kata King Tian ringan.